Selamat pagi sahabat sendal seribu yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Riano Tagung PR, menyapa sahabat sekalian dalam Renungan Harian Katolik Sendal Seribu. Setetes embun Sabda Allah selalu memberi inspirasi baru. Dari Paroki Santo Klaus Kuvu Keuskupan Ruteng. Tema permenungan kita pada hari ini, Minggu 11 Juli 2021, hari Minggu biasa ke-15, adalah pergi untuk mewartakan kasih Allah. Permenungan ini diinspirasi dari bacaan Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Mari kita awali permenungan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau mengutus kami pula sebagai pewarta kabar gembira. Berilah kami kekuatan untuk menunaikan tugas kami dengan setia dan gembira, serta penuh cinta kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Membawa semua orang untuk berjumpa dengan Yesus dan membawa Yesus yang hidup dalam hati kita kepada semua orang. Mungkin itu yang perlu digarisbawahi dari tugas dan perutusan kita saat ini. Siapapun kita dan apapun pilihan hidup kita, jangan pernah lupa bahwa muatan dasar dari tugas perutusan kita adalah Yesus. Kita pergi mewartakan kasih Yesus. Sahabat sendal seribu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sabda Allah tidak akan pernah bisa dipadamkan. Sabda Allah akan selalu bekerja dengan lebih giat di dalam diri setiap orang, terutama bagi mereka yang terbuka sepenuhnya bagi suara dan bisikannya. Sabda Allah selalu memberikan inspirasi baru di dalam hidup kita, yang memberanikan kita untuk bergegas mengemas hati untuk pergi mewartakan tentang kabar sukacita kepada semua orang dan membawa semua orang untuk tinggal di dalam sukacita. Sahabat sendal seribu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini Yesus mengutus para rasul-Nya berdua-dua dan memberikan kepada mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Bukan roh jahat yang menguasai hidup kita, tetapi kitalah yang harus berkuasa atas roh-roh jahat di dalam hidup kita. Karena itu, Yesus memberikan kuasa ini supaya hidup kita menjadi alat kasih-Nya yang berani melawan pengaruh roh-roh jahat dan dosa yang semakin menjauhkan kita dari cinta kasih Tuhan. Sahabat sendal seribu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, seperti para rasul, kita pun diutus untuk mewartakan tentang kasih Allah di dalam keluarga,
di dalam komunitas, di dalam lingkungan hidup kita, dan di mana saja kita berada. Kasih Allah ini akan sungguh dirasakan di dalam hati semua orang bila kita yang diutus ini sungguh mengalami kasih Allah itu sendiri. Karena itu, Yesus sebelum mengutus para rasulnya memberikan sebuah bekal rohani. Bekal rohani yang sama pula diberikan kepada kita saat ini, yaitu kuasa atas roh-roh jahat, supaya kita bisa mengendalikan roh jahat yang ada di dalam hidup kita saat ini, supaya kasih Allah sungguh kita alami di dalam hidup ini, dan kasih Allah itulah yang akan kita wartakan. Roh-roh jahat di dalam hidup kita akan mewujud dalam ketidaksetiaan, keinginan akan harta duniawi yang berlebihan, yang membawa kita semakin jauh dari cinta kasih Allah dan sesama. Relasi sosial yang tak lagi dilandasi dengan cinta kasih, kecemburuan sosial, sakit hati, dendam, amarah, kesombongan, dan lain sebagainya. Sahabat sendal 1000 yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sabda Tuhan itu sungguh keras, menggelitik, dan bahkan sering dilihat sangat menakutkan. Sabda inilah yang harus kita hidupi dan kita wartakan. Mengapa? Karena sabda Tuhan memanggil kita kepada pertobatan. Orang yang bertobat adalah orang yang berani untuk meninggalkan cara hidupnya yang lama, untuk tidak lagi dikendalikan oleh roh jahat yang selalu timbul di dalam hatinya, kerinduan untuk tinggal di dalam kasih Allah. Karena itu sabda Allah selalu menggelitik di dalam hati setiap orang yang berkanjang di dalam dosa untuk segera keluar dan tinggal dalam hadirat Allah. Ingatlah sahabat sendal 1000 yang terkasih, hidup beriman kita harus sampai pada sebuah pertobatan yang sejati. Mewartakan kasih Allah kepada semua harus sampai menghantar orang pada sebuah pertobatan. Pertobatan itu harus kita rasakan, kita alami terlebih dahulu di dalam hidup dan panggilan kita. Oleh karena itu, kita pertama-tama berusaha untuk meninggalkan kesia-siaan dosa dan mau berpaling kepada Tuhan dan kebenaran Injil, supaya di dalam dan melalui tugas perutusan kita semakin banyak membawa orang kepada pertobatan yang sungguh mengalami bagaimana kasih Allah merangkul dan membawa semua orang untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Biarkan roh Tuhan menerangi mata budi kita, supaya kita mengenal harapan panggilan kita. Jangan biarkan roh-roh jahat mengisi ruang hati kita, sebab kita akan kehilangan kesempatan untuk mencicipi kasih Allah di bumi ini. Marilah kita berdoa. Yesus, Engkau telah mengutus para rasul-Mu dan memberikan mereka bekal rohani, kuasa atas roh-roh jahat. Semoga sabda dan sakramen-Mu
meneguhkan kami dalam menjalankan tugas perutusan kami di mana saja kami Engkau utus, agar kehadiran kami sungguh memberikan gambaran kedamaian surgawi di bumi ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudara-saudari senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam setiap ku rasakan kasih-Mu, Yesus, di dalam hidupku. Ku minta kepadamu, Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lama, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Bisakah aku jatuh dalam lurus hati? Engkau angkat dan masuk dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, Yesus, atas pengasihan. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Ku minta kepadamu, Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Bisakah aku jatuh